Lagi, politik dan perebutan kekuasaan, Machiavellistis. Sejak zaman ratusan tahun yang lalu, politik dan perebutan dan mempertahankan kekuasaan memang patut diduga menghalalkan segala cara. Sejak kuno makuno era Imperium Romawi, Itali, untuk bisa mewujudkannya. Jadi ya ojong gumunan, jangan heran jika di era zaman reformasi di NKRI yang komitmen politiknya demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, dan hukum sebagai panglimanya, kemudian para pemegang kekuasaan saat ini berusaha mencari celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk bisa memperpanjang kekuasaan walaupun secara konstitusi tegas dinyatakan jadwal pemilu, pilkada dan kekuasaan kepala negara, presiden telah jelas dinyatakan hanya 2 periode saja alias cukup 10 tahun saja. Bagaimana bisa diatur untuk diperpanjang minimal sampai tahun 2027 yang akan datang? Sehingga kasus-kasus pidana korupsi terbesar seperti BLBI, BCA Gate, Senturi Gate bisa kedaluarsa sesuai Undang-Undang Tipikor bahwa skandal korupsi keuangan negara hangus kedaluarsa setelah lewati masa 18 tahun saja. Patut diduga, yang menerima amanah sebagai kepala negara tidak lakukan hal-hal yang patut diduga justru bisa dianggap melanggar konstitusi atau hukum pidana. Tetapi para pemegang kekuasaan, the ruling class, pandai-pandai bermain untuk loloskan skandal korupsi era Megawati, SBY dan rezim Jokowi bisa lolos semua dari jerat hukum pada periode yang akan datang. Subhanallah. Jika Allah kun fayakun tidak mengizinkan, patut diduga kebatilan-kebatilan masih terus berlanjut itu harus dilenyapkan. Jangan-jangan malahan belum genap waktunya diberikan untuk berkuasa bisa juga dilengsarkan. Misalnya, rakyat menunda membayar pajak, kompak dari Sabang sampai Merauke, mungkin patut diduga, uang pajak yang disetor rakyat karena tidak digunakan untuk lebih mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, tetapi justru digunakan untuk membayar bunga obligasi rekap ex-BLBI ratusan triliun yang selama 2 periode Presiden SBY berkuasa. Tahun 2004 sampai tahun 2014 pakai uang APBN yang 70% bersumber dari pajak yang disetor masyarakat pembayar pajak, subsidi bunga obligasi rekap ex-BLBI lebih dari 900 triliunan. Tercatat jelas telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Sementara subsidi pangan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok dibatasi, dengan memanjakan para pengemplang fas BLBI bersama kroni-kroninya, bankir-bankirnya, bandit-banditnya, baik bank BUMN maupun bank swasta. Yang terbesar BCA terima bunga obligasi rekap ex-BLBI saja lebih dari 70 triliunan sampai dengan tahun 2009 yang lalu. Yang diakui pula tanggal 4 September tahun 2018 yang lalu oleh Suburtan, Direktur BCA bersama Aeman Budi Hartono, anak tukang tadah penjarahan aset BCA 117 triliun kala era rezim Megawati berkuasa di tahun 2003 yang lalu. Tatkala mereka dikonfrontir dengan HM Sasmito Hadinagoro, Ketua LPKN Pemrakarsa Gerakan HMS, Hidupkan Masyarakat Sejahtera dalam meeting terbatas di Binagraha, yang diatur dan dipimpin langsung oleh KSP Jenderal TNI Dr. Muldoko dengan disaksikan Sekjen Gerakan HMS, Harjono Wiwoho dan Jamintel era Kabinet Presiden Soeharto. Pertemuan sensitif, keras, yang HMS sarankan kepada KSP Dr. Muldoko agar Presiden Jokowi dikala negara sedang sortek dan APBN sejak tahun 2014. Presiden Jokowi berkuasa berjanji, tuntaskan BLBI Gate yang mana BCA Gate adalah suatu rekayasa intelektual yang penuh fraud, oleh para menteri-menteri ekonomi Kabinet Megawati tersebut. Seharusnya lah menjadi bagian contoh clean government, good governance. Presiden SBY berani seret Budi Hartono termasuk para pejabat negara tahun 2003. Yang patut diduga terlibat dalam 4 gulipat kemeja hijau. Dengan kasus penjualan gratis BCA 5 triliun saja. Untuk melepas 51% saham BCA sebagai penerimanya menjadi pemegang saham pengendali BCA, dengan bonus di dalam buku BCA ada obligasi rekap ex-BLBI sebagai ganjal buku 60 triliun tersebut. Dengan kondisi BCA tahun 2003 sudah profitabel sampai dengan 5 triliunan juga. Aneh bin ajaib dengan terbuka, HM Sasmito Hadinagoro mengatakan telah terjadi penjarahan aset negara kasat mata. Dan yang bersangkutan kemudian dengan tahun 2003 menjadi pemegang saham mayoritas pengendali BCA sejak tahun 2004 sampai detik hari ini tahun 2022.
Dikala negara pasti tahu Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani, tutup matanya dengan si tukang tadah. Owner PR Jarum Kudus itu dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 1 di NKRI. Semenjak baru punya BCA-nya, follow-up meeting di kantor KSP RESMU di Binagraha. Mustahil Presiden Jokowi tidak pahami dan mendengarkan beritanya. Demo gerakan HMS demo besar tanggal 3 Agustus tahun 2018 yang berbuntut KSP Muldoko tanggal 4 September tahun 2018 tersebut dengan mengundang Sasmito Hadinagoro vs Budi Hartono. Kemudian justru dibiarkan hanging sebab patut diduga setelah gerakan HMS tanggal 26 Juli tahun 2018 yang lalu telah lakukan demo besar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menuntut Sri Mulyani yang jelas terlibat skandal bola panas korupsi Senturi Gate 6,7 triliun tersebut. Dan Budi Hartono terseret skandal rekayasa transaksi penjualan obral BCA tahun 2003 hanya 5 triliun saja. Yang bersangkutan patut diduga tanggal 26 Juli tahun 2018 malahan dengan diantar Taipan Antoni Salim sukses bisa sowan Presiden Jokowi di Istana Bogor tersebut yang luput dari perhatian media, publik. Maka skandal penjarahan BCA dengan diskon lebih 90% dan mendapat bonus 60 triliunan tersebut, selalu beritanya dialihkan, sampai detik hari ini dengan tim Kepres BLBI Jokowi tahun 2021. Tidak pernah dipedulikan media, hanging. Mungkin patut diduga nilai aset 700 triliunan detik hari ini menjadi rahasia, simpanan rezim yang berkuasa. Dengan dinikmati bersama Taipan Budi Hartono dan Bambang Hartono dua kakak beradik pewaris PR Jarum Kudus tersebut. Sejak era rezim Megawati tahun 2003, rezim SBY 2004 sampai 2014 dan berlanjut dengan rezim Jokowi tahun 2014 sampai dengan detik hari ini, mungkin sampai dengan tahun 2024 yang akan datang. Taipan Budi Hartono enjoy, happy. Patut diduga bisa kolusi berbagi dengan siapapun, center of power di NKRI tercinta ini. Luar biasa sandiwara kolosal drama penjarahan aset BLBI ratusan triliun dibiarkan oleh penegak hukum, KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan seluruh mahasiswa di Indonesia. Yang tahun 1966 kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia bisa tumbangkan Presiden seumur hidup PYMR Soekarno, dan para reformis tahun 1998 tumbangkan rezim Orde Baru 32 tahun berkuasa. Terbukti, semua patut diduga menjadi penonton dan pendukung KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme yang jauh lebih dahsyat, dengan membiarkan aset pemerintah 93% saham BCA tersebut. Sesungguhnya adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang asuswal tanpa sentuhan tangan hebat Taipan Budi Hartono owner PR Jarum Kudus produk rokoknya kalah laku dengan gudang garam dan Sampurna, bisa aman dan nyaman saat ini bersama obligor-obligor kakap Syamsul Nur Salim dan lain-lain. Penikmat fast BLBI seperti Antoni Salim bermukim di Singapura. Anda mau apa kawan-kawan pegiat anti KKN era reformasi now? Salam perjuangan Goib HMS, hidupkan masyarakat sejahtera dengan tuntaskan penegakan hukum sampai dengan langit runtuh di Nusantara. Suara dari lereng Gunung Merapi, tanggal 7 Maret tahun 2022, Sasmita Hadinagara. Dewan Redaksi Prisma LP3ES tahun 1978 sampai 1989, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia. Ketua LPKN, Lembaga Penyelidikan Ekonomi Keuangan